Oleh, good morning for 12 Social 1. Selamat pagi untuk 12 IPS 1. Hari ini Miss Ruth mau sedikit menjelaskan kembali mengenai adjective clause ya. Sebelum itu mari kita berdoa dulu untuk memulai pembelajaran kita. Let us pray together before we start our study. Okay, begin. Finish. Oke. Gimana kabarnya? Baik-baik aja ya. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat terus. Walaupun ada yang sakit, semoga semuanya segera sembuh dan pulih. Oke. Saya harap juga kalian punya motivasi belajar yang tetap baik. Ya, jangan malas-malas. Jangan lupa join di GCR-nya. Jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas-tugas, absensinya juga tolong jangan bolong-bolong. Ingat sudah kelas 12, jadi harus lebih rajin lagi, lebih semangat lagi. Ingat ini kalian penentu kelulusan. Nah, hari ini berkaitan dengan materi kita minggu lalu adalah adjective clause. Penjelasannya sedikit saja karena memang kan kalian sudah dijelaskan sedikit 2 minggu yang lalu dan juga sudah mengerjakan tugas. Saya share screen dulu ya. Oke, ini dia mengenai adjective clause. Adjective clause di sini dijelaskan. An adjective clause, also called relative clause, is a dependent clause that modifies a noun or pronoun. Jadi adjective clause itu nama lainnya adalah relative clause. Ya, namanya relatif berarti berkaitan, ada hubungannya. Jadi dia kalau ada hubungannya berarti ada anak kalimat dan juga induk kalimatnya. Lalu di sini penjelasannya is a dependent clause that modifies a noun or pronoun. Jadi adalah clause yang mandiri yang digunakan untuk menjelaskan kata benda atau kata ganti benda. Gitu. Jadi si adjective clause atau kata ganti sifat digunakan untuk menjelaskan kata benda. Gitu. Nah, benda itu macam-macam ya. Bendanya manusia pun itu benda, termasuk meja, kursi itu juga benda dan lain sebagainya. Kamu tahu itu benda itu seperti apa. Jadi di sini harus tahu dulu bendanya apa ya. Baru habis itu kita tahu oh yang dijelaskan si benda itu dengan apa, nanti ada kata hubungnya, konektornya apa gitu ya. It tells which one or what kind. Itu menjelaskan siapa atau yang mana. Siapa berarti kan orang, kalau yang mana berarti benda gitu. Adjective clauses almost always come right after the nouns they modify. Adjective clause selalu datang atau diletakkan setelah benda apa yang mau dijelasin. Gitu. Ini contohnya, there is the mountain that we are going to climb. Di sana adalah gunung yang mau kita daki. Jadi yang dijelaskan apa? Gunung. Penjelasannya pakai apa? Ini si kata that. Yang. Tadi kan karena dibilang di sini it tells which one or what kind. Siapa atau yang mana. Nah, karena ini benda dia pakai yang mana. Yang mananya itu kata gantinya adalah si that ini. Berarti adjective clause itu bisa pakai kata that. Gitu ya, itu dulu. Nah, baru we are going to climb itu menjelaskan soal si gunungnya yang mau kamu daki. Gitu. Enggak ada yang lain yang mau kalian daki kan selain gunung pastinya. Lalu lanjut. My blue tennis shoes which used to be my mom's. Sepatu tenis biru saya yang harusnya punya mama saya were under the bed, ada di bawah kasur. Jadi yang dijelaskan apa? Yang dijelaskan adalah sepatu tenis yang warnanya biru.
ternyata itu punya mamanya. Jadi dia menjelaskan yang harusnya punya mama saya, which, pakai which. Ya, jadi kata konektornya biasanya ada di tengah. Atau tadi dibilang setelah benda yang mau dijelasin. Jadi bendanya apa? Tadi di pertama bendanya gunung, di sebelahnya ada kata der. Sini juga yang dijelasin apa? Sepatu, sebelahnya ada kata which. Jadi selalu ada kata sebelahnya. Lalu kata ketiga, Daniel. Daniel berarti kan orang ya, manusia. Who was late again today. Jadi dia ngejelasin kalau si Daniel tuh yang hobi telat itu loh. Dia pakai kata who, menjelaskan siapa. Gitu ya, tapi sama seperti yang tadi, formula atau rumusnya selalu ada di sebelah yang mau dijelasin. Yang mau dijelasin si Daniel, jadi dia kata-kata konektornya atau kata penghubungnya adalah who, karena manusia ya. Who was late again sit next to me in English. Siapa yang Daniel yang hobi telat itu duduk di sebelah saya di pelajaran bahasa Inggris. Gitu. Terus di sini dibilang using dependent clauses is a way of combining sentences. Kalau pakai kalimat yang mandiri itu biasanya ujung-ujungnya harus mengcombine atau menggabungkan beberapa kalimat. Ya, itu sebabnya kalau belajar adjective clause berarti kita belajar kalimat kompleks atau kompleks sentence. Ya, kalimatnya kompleks, dibilang kompleks atau rumit karena banyak kalimatnya, bukan cuma satu ya. Lanjut. Nih, contohnya seperti ini. Daniel was late again today. Itu kalimat pertama. Yang keduanya, Daniel sits next to me in English. Jadi itu udah dua kalimat. Nah, karena yang dijelasin siapa sih Daniel juga ya. Udah, Danielnya satu aja biar jangan mubazir kata-katanya. Daniel, jelasin deh tuh siapa sih Daniel itu dari kata pertama. Who was, pakai who ya, tadi kita menjelaskan manusia. Who was late again today sit next to me in English. Gitu. Jadi supaya nggak terlalu mubazir sebenarnya itu gunanya sih adjective clause adalah supaya tidak ada pemubaziran kata. Karena kita mau menjelaskan mengenai satu barang. Ya, kenapa mesti macam-macam? Misalnya menjelasin ini handphone ini warnanya ungu. Handphone ini bisa untuk internet. Ada dua kata handphone. Daripada susah-susah ya udah handphone ini berwarna ungu dan dia bisa melakukan internet gitu. Jadi menggabungkan dua kata tanpa harus melakukan pemubaziran kata. Seperti itu ya sebenarnya tujuan dari si adjective clause. Ya, dan seterusnya ini adalah contoh-contohnya. Nah, yang perlu kamu ingat, yang perlu sekali kamu ingat adalah ada kata that, which, whom, who, whose. Nah, ini adalah kata-kata konektornya ibaratnya ya, atau penghubungnya untuk menjelaskan tadi yang apa yang mau dijelasin. Kalau dia benda, berarti kamu pakai that dan which. Kalau dia orang, kamu pakai who, whom, dan whose. Gitu ya. Jadi ada 5. Tapi ada juga lanjutannya. Ada yang lain juga. Kamu bisa pakai where, when, gitu ya untuk menjelaskan kapan, di mana. Nih ada nih why, reason gitu ya. Jadi tidak hanya 5 kata itu, tapi ada tambahan 3. Jadi ada 8 kata konektor yang bisa kamu pakai untuk menjelaskan si adjective clause ini. Gitu. Tergantung dari apa yang mau dijelasin. Itu aja. Oke? I think that's all from me. I hope you are understand. But if you don't, please don't shy to ask. Ya, jangan malu untuk nanya. Ya, ini misal share di YouTube. Misal harap kalian nonton.
atau Misrut juga akan share di GCR. Misrut harap kalian nonton ya. Jadi ini tugasnya hari ini adalah menonton video penjelasan Misrut, lalu menambahkan ke dalam catatan kalian. Setelah itu baru berikan contoh kata-katanya ya, atau memberikan contoh kalimat dari kata-kata yang berhubungan dengan adjective clause. Di sini kan tadi ada Misrut bilang ada 8 ya, ada 8 kata konektor. Silakan masing-masing konektor mempunyai 2 contoh kalimat. Misalnya tadi pakai kata mana nih, sorry. Saya tadi pakai kata that. Berarti kamu bikin yang kalimat dengan kata that ini, dengan konektor that, cari 2. Lalu nanti ada which, cari 2. Who, cari 2. Lanjut lagi, whom, cari 2. Whose, cari 2. Dan lalu si where, when, dan why ini juga harus masing-masing kamu cari 2 contoh kalimatnya. Itu soalnya atau tugasnya untuk hari ini. Nanti dimasukkan ke task 3 ya. Nanti saya buatkan, silakan kalian kerjakan saja. Oke? Itu saja dari Misrut. Jangan lupa yang belum join GCR silakan join GCR. Diingatkan ke teman-temannya untuk selalu join ya. Yang belum mengerjakan tugas Misrut tadi sudah lihat, banyak juga yang belum. Silakan dikerjakan. Ingat, tugas-tugas kamu itu menentukan nilai-nilai kamu di kelulusan ini. Jadi jangan menumpuk tugas, kasihan di kamunya juga nanti ya, kesusahan. Oke, itu aja. Oke, that's all from me. I think it's enough. Thank you so much. Don't forget to take a pic of you when you are watching my video. Jangan lupa ambil foto pada saat kamu sedang menonton video Misrut ya. Itu aja. Nanti itu dikirimkan juga ke GCR. Bukti bahwa kamu memang beneran nonton. Oke? Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat.